tentang teknik-teknik dasar di dalam fotografi. Mengapa saya mengambil tema fotografi? Karena skill saya itu memang fokus di dalam skill fotografi. Nah, yang harus kita ketahui di dalam fotografi itu yang pertama yaitu fokus. Fokus di sini yaitu kegiatan di dalam kamera untuk mengatur sebuah lensa untuk menjadi fokus. Karena kalau kita tidak memfokuskan objek di dalam fotografi, maka hasilnya itu akan ngeblur. Nah, caranya untuk memfokuskan kamera untuk apa ya? Caranya memutar lensanya itu di depan ada seperti gelang-gelang. Nah, itu diputar sampai objeknya fokus. Seperti itu. Nah, di sini gambaran contohnya yang ada di dalam kaca lensa seperti itu. Kalau bundaran ini semakin kecil, otomatis cahaya yang akan masuk kepada lensa itu semakin sedikit. Nah, hasilnya akan gelap seperti itu. Nah, terus di sini gambaran yang ada di dalam sensor kamera. Kalau ini digeser ke mukanya apa ya? Ke muka manusia maksudnya. Itu akan fokus seperti itu. Kalau difokuskan ke objek lain, maka mukanya itu akan ngeblur. Nah, ini caranya untuk mengetahui gelap atau enggaknya pada sebuah gambar. Kalau posisinya di sini semakin pas, maka gambar yang akan dihasilkan itu akan semakin terang. Nah, justru sebaliknya, kalau posisinya ke min, maka gambar yang akan dihasilkan itu akan gelap seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat-lihat. Kalian nanti kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Bu. Apa ini? Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita untuk membedakan mana yang foto yang ngeblur dan yang fokus. Nah, ini contohnya. Apa itu ini? Kalau ini yang ngeblur, kalau ini yang fokus. Nah, kita bisa bedakan. Seperti itu. Exposure. Exposure adalah teknik untuk mencari keseimbangan antara seberapa besar jumlah cahaya yang masuk melalui lensa dengan berapa waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan gambar. Nah, exposure di sini bisa dikatakan yaitu segitiga exposure, yang mana di dalamnya itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu ada ISO, ada star speed, dan ada aperture. ISO di sini, kalau kita memotret di siang hari itu kita bisa menggunakan ISO 100 sampai 400 seperti itu. Kalau ISO itu semakin tinggi, maka gambar yang akan dihasilkan akan semakin cerah. Dan kalau ISO itu semakin rendah, maka gambar yang akan dihasilkan akan semakin gelap. Nah, kita cukup mengatur keseimbangan cahaya di dalam 3 komponen segitiga exposure ini. Yang kedua yaitu ada aperture, yaitu bukaan lensa, yang mana yang paling kecil itu ada bukaan 1,4. Nah, itu akan menghasilkan gambar yang sangat bokeh seperti itu. Kalau kita menaikkan aperture sampai f4 atau f5, maka ngeblurnya itu akan semakin berkurang. Kalau kita misalnya akan memotret foto bersama, misalnya
foto keluarga itu berjumlah lebih dari 5 orang atau 10 orang, nah itu harus kita menggunakan bukaan lensa yang semakin besar. Misalnya f5 sampai f6 itu mungkin sudah cukup seperti itu. Kalau kita menggunakan bukaan yang kecil, maka foto yang akan dihasilkan itu yang di kiri kanannya itu akan tidak fokus. Maksudnya ada yang ngeblur, ada yang fokus seperti itu. Nah, ini contohnya yang saya bicarakan tadi, ini yang dinamakan aperture, yaitu bukaan lensa pada kamera. Nah, ini f2 yang mana bukannya itu kecil dan akan menghasilkan foto yang sangat ngeblur. Nah, semakin besar bukaannya maka akan semakin kecil juga fokusnya, maksudnya ngeblurnya gitu. Next. Nah, dan yang ketiga yang ada di komponen kamera itu ada star speed. Nah, di sini kita bisa bisa gunakan untuk menyimbangi kamera. Misalkan kita menggunakan star speed 100, maka yang akan kita gambar yang akan kita hasilkan itu akan semakin lambat kecepatannya gitu. Maka cahaya yang akan masuk itu akan banyak. Dan kalau kita misalnya menggunakan star speed sampai 1000 ke atas, maka gambar yang akan dihasilkan itu akan semakin cepat seperti itu. Jadi kita harus harus menyeimbangi dengan cahaya. Kalau cahayanya kurang pas, maka misalnya gelap, maka star speednya itu diturunin. Kalau cahayanya terang, maka kalau cahaya terang, maka star speednya ditinggikan seperti itu. Nah, ini contohnya kita kalau mau mengambil gambar yang bergerak, maka kita akan harus menggunakan star speed yang cepat seperti itu. Karena kita butuh kecepatan untuk mengambil gambar. Kepekaan helm ASA atau ISO. Nah, kita sudah membahas ISO dari tadi, yang mana ISO itu harus harus mengikuti suasana. Kalau misalnya kita suasananya pagi, kita harus menggunakan ISO 400 sampai kurang lebih 200 ke 400 seperti itu. Kalau malam kita minimal menggunakan ISO 1000 ya. Kalau nggak bisa, kalau tetap gelap gambarnya, kita menggunakan ISO sampai 1600. Kalau terlalu tinggi ISO-nya nanti maka gambarnya itu akan noise. Noise itu artinya ada bintik-bintiknya itu di mukanya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau noise itu kalau ISO-nya itu seimbang, maka gambar yang akan kita hasilkan tidak noise. Nah, ini contoh gambar yang noise, ada bintik-bintiknya seperti itu. Nah, ini kita harus menyeimbangi yang namanya kesalahan exposure. Ini cahaya terlalu banyak masuk karena exposure-nya kita itu tidak seimbang, maka kita harus mengatur dengan betul-betul gitu, supaya apa yang kita ambil gambarnya tidak noise seperti itu atau tidak gelap seperti ini.
Next. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.